Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, pemirsa Ruqo TV, kembali lagi kita di KPR, kajian pagi Ramadan. Dan insyaallah sebagaimana biasanya di setiap pagi di bulan Ramadan kita akan melaksanakan KPR, kajian pagi Ramadan ini membahas beberapa hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam, dan tentunya mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya kita sudah sampai ke hari ke-6 Ramadan, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan untuk menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan sampai selesai Ramadan insyaallah. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, tema kita pagi hari ini adalah Ramadan, bulan Al-Quran. Kita ketahui bahwasanya di bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Quran, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan itu Allah turunkan Al-Quran, sebagai petunjuk bagi manusia, dan juga menjadi pembeda antara yang hak dengan yang batil. Jadi di bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Quran Al-Karim. Meskipun kata para ulama, turunnya Al-Quran itu memiliki beberapa fase, di mana fase yang pertama adalah Allah turunkan Al-Quran itu dari Sidratul Muntaha ke langit dunia. Dari Sidratul Muntaha ke langit dunia, dan itulah yang dimaksud dalam ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar, di bulan Ramadan. Itulah turunnya Al-Quran secara keseluruhan. Kemudian dari sana baru kemudian diturunkan berangsur-angsur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita akan membahas tentang Al-Quran pada pagi hari ini. Al-Quran adalah kitab yang Allah turunkan sebagai penutup dari kitab-kitab yang sebelumnya juga Allah telah turunkan. Dan Al-Quran Allah turunkan merupakan tali penghubung antara Allah dengan hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Nah, tali agama Allah yang dimaksud di sini adalah Islam, dan tentunya Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui petunjuk yang ada di dalam Al-Qur'an. Maka Islam itu adalah orang-orang yang mengikuti petunjuk Al-Qur'an. Sehingga Al-Quran tentunya menjadi penghubung antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hamba-hambanya. Karena Al-Quran merupakan kalamullah, perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah turunkan aturan-aturan untuk mengatur hamba-hambanya, apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu semuanya dicantumkan dan dimuat di dalam Al-Quran, yang kemudian Al-Quran itu diterjemahkan dengan perbuatan
melalui perbuatan dan lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran adalah petunjuk bagi hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala katakan, ya, Al-Quran itu diturunkan tanpa keraguan. Ya. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Ya. Itulah kitab yang Allah turunkan tanpa ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kita akan membahas pagi hari ini kita akan membahas keistimewaan Al-Quran, ya, dan kewajiban-kewajiban kita terhadap Al-Quran. Ya. Keistimewaan Al-Quran tentu sangat banyak sekali. Ya. Dan yang pertama, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah sepakat bahwa Al-Quran merupakan kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara dengan ayat-ayat Al-Quran kepada Jibril secara hakiki. Kemudian Jibril, ya, menyampaikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Al-Quran adalah kalamullah. Kemudian Allah berbicara dengan ayat-ayat Al-Quran itu, ya, sampaikan kepada Jibril. Kemudian Jibril yang menurunkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sanalah kita bisa melihat kemuliaan Al-Quran. Segala sesuatu yang bersentuhan dengan Al-Quran dia menjadi mulia. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sampaikan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril alaihi salam. Dan malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia di langit. Ya. Kemudian Allah turunkan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang paling mulia di bumi Allah. Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia. Kemudian Allah juga turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Satu malam, ya, dan malam itu menjadi malam yang paling mulia daripada malam-malam yang lainnya. Begitu juga Allah turunkan Al-Quran itu di dua kota. Kota Mekah dan kota Madinah. Ya. Jadi ada dua fase turunnya Al-Quran, ada fase Mekah, ada fase Madinah. Ya. Dan akhirnya dua kota ini menjadi kota yang paling mulia, ya, menjadi tempat yang paling mulia di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Maka segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran dia menjadi mulia. Maka begitu juga orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, maka dia akan menjadi mulia dan menjadi orang yang paling baik. Nabi SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, jadi orang yang mempelajari Al-Quran, membaca, mempelajarinya, mentadabburinya, kemudian dia mengajarkan, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran itu kepada orang lain, ya, mengajarkan isi Al-Quran, maka dialah orang-orang terbaik, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama Al-Quran, keistimewaannya adalah Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan-perkataan Allah. Yang mana ketika kita membaca Al-Quran itu kita sedang membaca firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seolah-olah orang yang membaca Al-Quran itu seperti orang yang sedang diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, itulah keistimewaan Al-Quran yang pertama. Yang kedua, keistimewaan Al-Quran adalah Al-Quran menghapus semua kitab-kitab suci sebelumnya.
Kita tahu sebelum Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kitab-kitab dan suhuf-suhuf. Ya. Allah menurunkan juga kitab-kitab seperti kitab Taurat, Injil, Zabur, ya. Dan juga ada suhuf-suhuf, lembaran-lembaran, ya, lembaran-lembaran yang berikan kepada Nabi Ibrahim, lembaran kepada Nabi Musa dan lain-lainnya. Ya. Disebutkan dalam surah Al-A'la, suhufi Ibrahim wa Musa. Ya. Suhuf-suhuf yang diturunkan kepada Ibrahim dan Musa. Jadi selain ada Al-Quran, sebelum Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah juga telah menurunkan beberapa kitab-kitab dan suhuf-suhuf sebagai petunjuk bagi umat-umat terdahulu. Ya. Namun setelah datangnya Islam, ya, setelah Nabi Muhammad SAW diutus sebagai nabi penutup, ya, penutup para nabi, mata rantai terakhir dari agama para nabi dan rasul yang menghapus seluruh agama-agama sebelumnya. Sehingga Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat menjadi orang-orang yang merugi. Maka begitu juga dengan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang menghapus kitab-kitab suci sebelumnya, seperti Injil, Zabur, Taurat, dan lain-lainnya, termasuk suhuf-suhuf yang tadi kita sebutkan, suhuf Ibrahim dan suhuf Nabi Musa. Ya. Al-Quran menjadi satu-satunya rujukan saat ini bagi manusia untuk mencari hidayah dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 40, "Bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi." Dan kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad, kitab Al-Quran yang membawa kebenaran, bil haq, ya, membawa kebenaran, musaddiqan lima baina yadayhi, ya, wa muhaiminan 'alaihi, ya, dan menjadi penjaga untuk kebenaran kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran itu adalah penjaga kitab-kitab sebelumnya. Maksudnya dia menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, fungsi dari kitab-kitab sebelumnya, ya, sehingga kitab-kitab sebelumnya itu, ya, terhapuskan dengan turunnya Al-Quran. Itu keistimewaan Al-Quran yang kedua. Memiliki keistimewaan bahwa Al-Quran itu akan terjaga keasliannya, terjaga keotentikannya sampai hari kiamat. Ya. Di antara cacat yang menimpa kitab-kitab suci yang telah lalu, ya, seperti Injil, Zabur, Taurat, adalah kitab-kitab terdahulu itu tidak terjaga dan mengalami perubahan dan penyelewengan dan tidak selamat dari penambahan dan pengurangan. Ya. Jadi kitab-kitab terdahulu itu, ya, kemudian datang Al-Quran, ya, dan Al-Quran ini terjaga keasliannya sampai akhir zaman, sebagaimana jami' az-zikra wa inna lahu lahafizun. Ya. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikra, ya, az-zikra adalah nama lain dari
kami jugalah yang akan menjaganya. Ya. Jadi Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, asliannya sampai akhir zaman, ya, sampai hari kiamat. Ya. Dan nanti di hari kiamat akan hilang. Ya. Menjelang hari kiamat, ya, Al-Quran ini akan hilang, ayat-ayatnya akan hilang. Ya. Ayat-ayatnya, ya. Dan itu adalah di antara tanda-tanda kiamat. Ya. Namun, ya, selama Al-Quran ini masih ada, ya, keasliannya tidak akan berubah satu huruf pun, ya, tidak berubah, ya, sejak apa yang alaihi wasallam sampai nanti datangnya menjelang hari kiamat, ya, munculnya peristiwa hilangnya Al-Quran terjadi. Ya, maka ketika di dalam Al-Quran ini, ya, di dalam mushaf Al-Quran yang sekarang terjadi kesalahan penukilan ayat, itu akan langsung dengan mudah ditemukan oleh para kaum muslimin. Ya, mereka menghafal Al-Quran, ya, akan langsung dikoreksi dan dikembalikan kepada kebenarannya. Keistimewaan Al-Quran, ya. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah hingga akhir zaman. Kemudian dalam beberapa manfaat, memiliki beberapa manfaat dan fungsi, ya, berhidayah. Al-Quran adalah sumber hidayah, sumber petunjuk. Allah petunjuk, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran inilah kitab yang Allah turunkan adalah petunjuk. Kemudian fungsi Al-Quran yang kedua adalah rahmat, ya. Orang-orang yang beriman. Kemudian juga Al-Quran juga berfungsi sebagai syifa. Al-Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ya, demikianlah kami turunkan Al-Quran di dalam, ya, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Maka
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alaikum wal asl, ya, bagi kalian ada dua penawar, ya, ada dua obat penawar bagi al asl, madu, ya. Ini dua obat penawar yang direkomendasikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fisik maupun penyakit ruhani, ya, terutama penyakit kejiwaan itu sebabnya karena jauhnya seseorang dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Al-Qur'an adalah penawar. Jasmani kita. Ya, maka dua penyembuh yang saling melengkapi. Madu menjadi penawar bagi penyakit-penyakit jasmani, Al-Quran menjadi penawar bagi penyakit apa kewajiban kita kepada Al-Quran. Berkaitan dengan Al-Quran ini, maka kewajiban kaum muslim iman kepadanya, ya. Dan ini adalah induk kewajiban dan salah satu rukun iman bagi seorang Subhanahu wa taala, ya, termasuk di dalamnya Al-Quran. Iman kepada Al-Quran berarti meyakini kemudian diwahyukan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengimani dalam Al-Quran, wa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna, ya. Nur alladzi anzalna, yang kami turunkan, ya. Itu kewajiban yang pertama seorang muslim kepada Al-Quran. Sebagaimana kita sudah sebutkan tadi bahwasanya Al-Quran itu fungsinya manusia, pedoman serta rambu-rambu bagi manusia untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Membaca apa saja yang ada di dalam Al-Quran, apa saja yang menjadi rambu-rambu Allah dalam Al-Quran, semuanya berada di dalam Al-Quran. Maka diwajibkan bagi kita untuk membaca Al-Quran. Satu tanda kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya sebut Subhanahu wa taala. Maka tanda kecintaan kepada Allah adalah senantiasa membaca Al-Quran. Ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah janjikan keutamaan Al-Quran, ya.
adalah petunjuk. Kita sudah mengetahui, terlebih lagi Allah perintahkan kita membaca Al-Quran ini, kemudian Allah janjikan keutamaan. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah harfun walakin alifun harf wa lamun harf wa mim dan lipat gandakan menjadi." Maksudnya setiap huruf yang kita baca di dalam Al-Quran, ya, 10 kebaikan, ya, dengan membaca Al-Quran. Ya. Jadi keutamaan orang yang membaca Al-Quran, dia akan diberikan syafaat. Sabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati." Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi wa yashtaddu alaihi falahu ajran. Ya, maka baginya 2 pahala. Pahala membaca Al-Quran, membaca Al-Quran ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun masih, ya, itu sudah diberikan keistimewaan oleh Allah. Dia mendapatkan 2 pahala. Ya, dia dengan terbata-bata. Ya. Kemudian orang-orang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'min alladzi yaqra'uhul thayyibun wa ta'muha thayyibun wa matsalul mu'minin wa ta'muha hulwun." Ya. Perumpamaan harum baunya, ya. Sedangkan orang mukmin tidak membaca keharuman bagi seorang mukmin, keharuman bagi seorang mukmin, ya.
buah yang enak rasanya. Tapi kalau dia tidak bau yang enak, tapi orang yang mukmin yang kemudian punya, ya. Jadi seperti itulah perumpamaan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala terutama di bulan Ramadan ini untuk senantiasa Quran, ya, dan lebih baik lagi ketika kita mengajarkannya. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran. Kita sudah mempelajari Al-Quran dari Al-Quran, ya. Namun lebih baik lagi jika kita juga mendapatkan kebaikan dari ilmu tentang Al-Quran, maka hendaknya dia mengajarkannya kepada dan tersebar luas kepada kaum muslimin. Masih banyak kaum muslimin di pusat makna Al-Quran. Masih banyak juga kaum muslimin yang bisa membaca Al-Quran, ya, isi kandungannya. Nah, ini tugas bagi yang sudah memahami dan sudah ya, dan insya Allah kita ya kepada kaum muslimin secara umum dan kepada jika salah itu datangnya dari kami pribadi. Warahmatullahi wabarakatuh.